Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma ba'd. Pemirsa saluran dakwah TV, radio dan channel YouTube Islamic Center Kalimantan Timur, alhamdulillah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala, Tuhan yang maha perkasa lagi maha tinggi, karena berkat kuasanya lah pada hari ini kita dipertemukannya kembali walaupun jarak jauh melalui channel televisi, radio dan YouTube Islamic Center Kalimantan Timur ini. Namun kita syukuri semuanya ini Allah telah ciptakan teknologi ini untuk mempermudah kehidupan kita, termasuk dalam hal menuntut ilmu agama. Oleh sebab itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mensyukuri nikmat Allah ini dengan memanfaatkannya sebaik mungkin. Ya, mari kita gunakan momentum ini untuk betul-betul serius memperdalam ilmu agama kita, supaya apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh kekasih kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat dan salam pun mari kita sama-sama haturkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beliau, manusia yang paling kita cintai sepanjang masa dan sepanjang zaman, yaitu Sayyiduna Muhammad, serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya buat kita semua umat beliau yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau dalam menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita kembali melanjutkan muzakarah fikih pada kesempatan minggu ini, kembali bersama guru kita Ustadz Mudatsir Rahman akan menyampaikan materi lanjutan daripada rukun-rukun sholat. Ya, karena rukun-rukun sholat ini merupakan hal yang sangat penting dalam kita menjalankan ibadah sholat. Kalau rukunnya ada yang ketinggalan satu saja, maka sholat kita itu tidak sah. Nah, maka marilah tanpa berpanjang kata kita serahkan waktu dan tempat kepada guru kita, Tuan Guru Mudatsir Rahman. Kepada Tuan Guru, falyatafaddal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pemirsa saluran dakwah TV Islamic Center Kalimantan Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berjumpa kembali di program acara yang insyaallah menambahi ilmu dan wawasan kita terhadap agama dan menjadikan kita insan yang berpengetahuan agama insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurah banyak kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut yang istiqomah dari dahulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Nah, kemudian kita akan melanjutkan tentang pembahasan rukun salat, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang takbiratul ihram, tentang niat, tentang bagaimana berdiri di dalam sembahyang. Nah, kemudian yang keempat daripada rukun salat itu yaitu qiraatul Quran, setelah qiraatul Fatihah, yaitu membaca suratul Fatihah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang bagi orang yang tidak membaca dengan Fatihahnya Al-Quran. Nah, jadi membaca suratul Fatihah itu adalah satu rukun di dalam sembahyang, dan ini masuk kepada rukun qauli. Nah, membaca Fatihah itu adalah wajib
sama ada sembahyangnya itu sembahyang wajib, sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Sama ada sembahyang itu sendirian atau sembahyang itu sebagai makmum atau sembahyang itu sebagai imam. Wajib. Sama ada laki-laki atau perempuan, semuanya wajib. Dan wajib dibaca dalam semua rakaat. Kalau sembahyang itu ada 5 waktu dan jumlahnya ada 17 rakaat, maka wajib dibaca sebanyak 17 kali dalam sehari semalaman. Nah, di dalam Fatihah ini ada beberapa ketentuan, ada beberapa syarat, ya kan? Nah, yang mensahkan bacaan Al-Fatihahnya itu. Nah, yang pertama yaitu tertib. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu wajib tertib, mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tertib. Tidak boleh dibaca secara acak. Misalnya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tidak acak. Kada sah bacanya. Mesti wajib bertertib. Tertib sesuai dengan susunan ayatnya. Nah, yang kedua, syarat membaca suratul Fatihah itu adalah mualat. Mualat itu langsung. Tidak boleh dipisah kecuali sekadar mengambil nafas. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Bernafas itu boleh. Tapi kalau misalnya dipisah dengan waktu yang lebih daripada sekadar mengambil nafas, maka bacaan Fatihahnya tidak sah. Ya kah? Wajib diulang. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, diam 5 menit. Nah, kada sah tak? Kada sah bacaan Fatihahnya. Wajib diulang dari awal. Nah, kecuali misalnya mengingat-ingat hafalannya, kada hafal Fatihah, lalu terhenti beberapa waktu, detik misalnya, nah itu kada masalah. Mengingat-ingat hafalan. Nah, tapi kalau terhenti dengan waktu yang lebih daripada senapas, tidak ada udzur, maka bacaannya kada sah, wajib diulang dari awal. Nah, kemudian yang ketiga, syarat membaca suratul Fatihah itu adalah mura'atul hurufiha, yaitu menjaga hurufnya. Ya kah? Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Ya kah? Yang tasydid dibaca tasydid, yang takhfif dibaca takhfif. Ya kah? Di dalam suratul Fatihah itu ada 156 hurufnya. Dan ada 14 tasydidnya. Nah, ini wajib dibaca. Ya kan? Wajib dibaca. Yang mana alif dibaca alif, yang dibaca ain dibaca ain. Nah, itu namanya menjaga hurufnya. Nah, di sini pentingnya kita mengaji Al-Qur'an. Di sini pentingnya jasa guru ngaji, ya kah? Berkat beliau kita sampai ke mati bisa membaca Al-Quran dengan baik, ya kah? Dengan berkat beliau sehingga sholat kita menjadi sah. Nah, jadi luar biasa jasanya guru ngaji kita. Walaupun kelihatannya biasa-biasa aja, tapi berkat sidin, sembahyang kita menjadi sah jadinya. Jadi perlu diperhatikan pada anak-anak kita supaya mengaji Al-Quran, supaya sembahyangnya itu sah. Nah, jadi yang ketiga mesti menjaga hurufnya pas gitu. Yang keempat, mura'atu tasdidiha, yaitu menjaga tasdidnya. Ada 14 tasdid di dalam suratul Fatihah. Apabila yang bertasdid dibaca takhfif, maka tidak sah bacaannya. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pakai tasdid iya. Kalau dibaca kada pakai tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah itu kada sah bacanya. Apabila nya tahu dan sengaja, ya kah? Sengaja membaca itu, tahu maknanya, maka kafir hukumnya. Kenapa? Karena iya itu maknanya adalah dau'us syamsi,
yaitu cahaya matahari. Jadi seakan-akan dia berkata, kepada cahaya matahari lah kami menyembah dan kepada cahaya matahari lah kami minta pertolongan. Nah, itu bahaya kalau tahu maknanya dan sengaja. Jadi kalau ada tasdidnya itu wajib dibaca tasdid. Wajib. Yang kelima adalah qiraatu kulli ayatiha, yaitu membaca semua ayatnya. Tidak boleh satu ayat pun ditinggal di dalam surat Al-Fatihah itu. Termasuk basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan satu ayat di dalam suratul Fatihah menurut mazhab kita Syafi'i. Jadi wajib tak dibaca bismillahirrahmanirrahimnya, ya kah? Ya, mungkin di mazhab lain tuh kada. Tapi mazhab kita Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat di dalam suratul Fatihah. Yang ketujuh, yaitu adamul lahni al-mukhilli bil ma'na, yaitu tidak ada kesalahan baca yang bisa merusak dengan maknanya. Jadi tidak boleh ada kesalahan di dalam bacaannya yang mana kesalahan itu bisa merusak maknanya. Jadi al-lahan itu kesalahan di dalam i'rab, di dalam baris. Nah, misalnya yang contoh bacaan yang salah dan merusak makna adalah alladzina an'amtu alaihim, dibaca dengan dhammah. Nah, ini maknanya ubah, maknanya rusak, maka bacaannya salah, ya kan? Barisnya salah, maknanya berubah, maka bacaannya, maka kada sah Fatihahnya, ya kan? Jadi di dalam al-lahan itu terbagi kepada dua. Ada yang namanya mukhillun bil ma'na, ada yang mencacatkan maknanya, merusak makna, merubah makna. Yang kedua ada al-lahan itu la yukhillul ma'na, tidak merusak makna. Dia salah baca tapi maknanya tidak berubah. Nah, pada bahagian yang tadi yukhillul ma'na, yang berubah makna, itu terbagi dua lagi. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Kalau kita bikin tabel itulah ada lahan. Lahan bagi dua, yukhilul ma'na, la yukhilul ma'na. Ya, apa yang merubah makna yukhilul ma'na terbagi pada dua, yaitu ta'ammud, sengaja, ada yang tidak sengaja. Nah, yang sengaja ini terbagi dua lagi. Ada yang qadirun, ada yang ajizun. Maksudnya kayak ini. Ada orang membaca bisa, kemudian sengaja disalah-salahkannya, lalu berubah maknanya, maka ini batal sembahyangnya. Misalnya alladzina an'amtu alaihim, dibaca dengan an'amtu. Sengaja nih, tahu bahwa salah, sengaja, dan bisa aja dibaca an'amta, maka ini bukan bacaannya yang batal, tapi sembahyangnya langsung batal. Sembahyangnya langsung batal. Nah, karena main-mainnya, bisa aja tuh membaca, sayangnya disalah-salahkan, langsung batal sholatnya. Ada yang kedua, ajiz, yaitu kada mampu, kada bisa membaca. Sudah juga latihan, kada bisa juga, belajar sudah juga, salah aja tetap. Maka ini kada batal sembahyangnya. Lah, kada batal, ya kah? Walaupun dia sengaja membaca kayak itu, tapi nya kada bisa memang. Contohnya ya bisanya alhamdulillah. Ini sudah latihan, sudah belajar. Kalau kada bisa juga, maka baginya sembahyangnya sah. Ya kah? Karena memangnya kada bisa sama sekali. Nah, ada namanya yang kada sengaja. Yang kada sengaja ini kada batal sembahyangnya, tapi wajib diulang bacaannya. Misalnya waktu membaca surat Al-Fatihah, kemudian salah bacaannya, dan salahnya itu merubah makna, tapi kada sengaja, maka wajib bacanya itu diulang, ya kan?
alladzina an'amta alaihim. Nah, salah. Ulang. Alladzina an'amta alaihim. Nah, diulang bacaannya. Apabila kada diulangnya, maka batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Jadi kalau sudah tahu bahwa bacaannya itu salah, diulang bacaannya, ya kah? Jangan sudah ya, ada sengaja ya, apa ya. Ada tetap wajib diulang. Wajib diulang. Nah, ada lagi namanya lahan itu la yukhilul makna, tidak merubah makna. Maknanya kada berubah walaupun salah. Ya kah? Iyyaka na'budu iyyaka nasta'ina. Dalnya pakai fathah, harusnya pakai dhammah. Iyyaka na'budu, dibacanya iyyaka na'budu. Maknanya kan berubah. Maknanya kada batal sembahyangnya. Ya kah? Tapi bila sengaja kada batal aja sembahyangnya, tapi berdosa. Nah, itu aja, ya kah? Ada lagi yang kada sengaja. Salah bacaannya, kada merubah makna, kada sengaja. Nah, ini kada batal sembahyangnya. Jadi banyak rinciannya tuh, nah banyak, ya kah? Banyak. Termasuk juga yang alhamdulillah pakai ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu batal sembahyangnya, ya kah? Batal. Nah, itu yang keenam, ya kan? Jangan sampai ada kesalahan yang bisa merubah makna di dalam suratul Fatihah itu. Nah, jadi untuk menentukan apakah bacaan itu sah atau tidak sah, maka ini wilayahnya ahli fikih, bukan semata-mata wilayah ahli tajwid. Ahli tajwid itu menyatakan bacaannya benar atau salah, itu aja. Nah, untuk menyatakan sah atau kada sebagai bacaan Fatihah itu ulama fikih. Tapi itu pun dia mesti merujuk kepada ahli tajwid. Tapi tidak tajwid aja, juga kepada ulama ahli ilmu Arabiah, ilmu bahasa Arab. Ini ubah kada bahasa Arab nih kalau dibaca kayak ini misalnya. Nah, itu jadi ulama fikih itu meramu daripada ahli bahasa Arab dan ahli tajwid. Jadi ulama fikih lah menentukan ini sah bacaannya, ini tidak, ya kah? Wilayahnya adalah ulama ahli fikih. Kemudian yang ketujuh adalah antakuna halatal qiyam fil fardi. Membaca suratul Fatihah itu mesti di dalam keadaan berdiri bagi yang wajib berdirinya. Kalau sembahyang berdiri wajib membaca Fatihahnya di dalam berdirinya. Nah, kalau sebahagian Fatihah dibaca ketika masuk batas ruku, maka ada sah, ya kah? Misalnya bismillahirrahmanirrahim sambilnya beruku, ya pas ruku kada boleh. Nah, jadi habis akan waktu berdiri itu. Yang kedelapan adalah ayusmi'a nafsahu al-qiraah, bahwa dia itu mendengarkan bacaan Fatihahnya, karena Fatihah itu adalah rukun qauli. Jadi mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, telinganya itu mendengar bacanya, ya kah? Kecuali misalnya ada yang menghalangi, tuli kah misalnya lah, atau ada keributan kah, ada suara yang lain kah sehingga telinga kita terhalang. Nah, itu ada masalah. Tapi kalau misalnya normal aja, telinga kita mendengar, maka itu sah. Bila kada mendengar nih, halus suaranya kita aja tuh kada dengar, nah itu kada sah bacanya. Mulutnya aja yang kirimut-kirimut, nah kada sah. Jadi mesti bacaan itu didengar oleh telinga kita, kecuali tuli lah. Yang kesembilan, ayat khallalaha dzikrun ajnabiyyun, tidak boleh dipisah oleh bacaan nang lain daripada suratul Fatihah, nang kadada hubungannya dengan sembahyang. Misalnya apa? Waktu membaca alhamdulillahirabbil alamin, wahirnya cis alhamdulillahnya. Nah, tapi sah tak? Ulang lagi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bacaan tadi kan membaca alhamdulillah, tapi sah tak dengan alhamdulillah? Kan orang wahin itu kan apa, ida atosa nih falyahmadillah, ya kalau biarnya wahin disunatkan apa, membaca alhamdulillah. Nah, waktu membaca Fatihah terhalang oleh alhamdulillah itu, maka bacaan itu diulang lagi. Nah, jadi jangan sampai kecuali bacaannya itu ada hubungannya dengan sembahyang. Nah, itu kan kada ada hubungan dengan
dengan sembahyang. Kemudian yang selanjutnya yang ke-10 ada musharif, tidak ada yang memalingkan niatnya, tujuannya membaca Fatihah. Nah, bagaimana gambarannya? Misalnya kayak ini, waktu imam membaca Fatihah, lalu imam mengiringi, ya niatnya mengiringi imam membaca Fatihah, itu kada sah tak? Niatnya mengiringi aja. Nah, kemudian yang ke-11 kaunuha bil arabiyah. Kaunuha bil arabiyah. Jadi surat Al-Fatihah itu mesti dibaca dengan bahasa Arab. Nah, kada boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Apabila tidak sanggup, tidak bisa membaca surat Al-Fatihah dengan hafalan, wajibnya membaca surat Al-Fatihah itu dengan melihat di mushaf atau melihat di HP. Jadi boleh aja sembahyang bawa HP tak? Nah, kada hafal nih. Atau kertas, ya kah? Atau diandak di muka mushaf, itu saja, ya kah? Atau dituntun, ditalkinakan, ada kawan di belakang membacakan, umpat juga kita, itu boleh aja. Nah bila misalnya kada bisa juga baca Fatihah nih, maka boleh diganti dengan ayat di dalam Al-Quran, nang sama jumlah ayatnya 7 juga dan hurufnya sama 156 huruf juga. Nah kayak itu tak. Jadi diambil di ayat yang lain. Oh kada bisa juga diganti dengan zikir, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim misalnya, ya kah? Masya Allah kana wa ma'lam sya'alakum. Nah boleh diganti dengan zikir. Tapi jumlahnya juga 156 huruf juga, sama dengan jumlah huruf di dalam Fatihah. Tapi zikirnya kada sampai, ya zikirnya diulang supaya sampai. Ya kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar masya Allah kana wa ma'lam sya'alakum. Hitung aja hurufnya tak. Biar kada sampai, baca ulang lagi supaya sampai. Nah itu. Itu misalnya kada bisa juga. Kada bisa juga berdiamnya lagi. Sekira-kira durasinya sama dengan membaca Fatihah. Ya jadi kada kawa diganti dengan Latin, ada kawa. Ya kan, jadi misalnya zikir ada bisa juga berdiamnya lagi. Ya kan? Nah jadi itu adalah 11 syarat daripada sahnya membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Nah kemudian itu rukun yang keempat, ya kan? Rukun yang kelima adalah ruku'. Nah ini namanya ruku'. Ruku' itu menurut bahasa adalah al-inhina'u, yaitu menunduk. Wa syar'an al-inhina'ul musalli bila inkhinasin, yaitu menunduknya orang sembahyang dengan ketiadaan inkhinas. Inkhinas itu menunduk tapi ke belakang. Menunduk ke belakang. Inkhinas. Kalau ke muka namanya inhina. Nah, batas minimal ruku' itu adalah haitsu tanalu rahatahu rukbataihi, di mana sampainya telapak tangannya, namanya telapak tangan, sampai ke lututnya. Nah itu namanya ruku'. Bila telapak tangan sampai ke lutut dalam kondisi tubuhnya itu normal biasa aja, standar kayak biasa. Kalau tangannya panjang benar ya kada masuk ya. Standar, maka itu sudah ruku' namanya tunduk. Sekira-kira telapak tangannya itu sampai kepada batas, sampai kepada lututnya. Nah misalnya lah orang berdiri lah. Nah ini sampai ini telapak tangan ke lutut. Nah kayak ini sudah sah namanya ruku', udah sah. Walaupun kada terlalu kita. Jadi yang kita bahasnya apa? Batas minimal ruku'. Nah kayak ini. Kalau ada met kayak ini ruku' sah sudah tak. Yang penting telapak tangannya sampai ke lutut, dan meletakkan telapak tangan di lutut itu kada wajib, hukumnya sunat. Nanti kita membahas masalah sunat itu nanti ada di pertemuan yang khusus. Jadi yang kita bahas tentang wajib-wajibnya dulu. Jadi meletakkan tangan itu kada wajib, adalah sunat. Jadi batas minimal ruku' itu adalah ketika telapak tangan kita sampai ke lutut kita, ya kan? Nah, walaupun kada menunduk bendanya. Nah itu namanya batas ruku', sah dan kita. Jadi
itulah pertama syaratnya itu. Yang kedua, ayyasiha ma qabla minarkan, bahwa rukun sebelumnya itu mesti sah. Membaca Fatihahnya sah, niatnya sah, ya kah? Berdirinya sah. Jadi kalau rukun sebelumnya kada sah, otomatis rukunnya kada sah juga. Ya kah? Jadi mesti syarat sahnya rukun itu rukun sebelumnya sudah sah. Kemudian lagi yang ketiga, alla yaqsida bi ghairah, tidak ada tujuan lain selain ruku. Misalnya ditunjuk kawan, tertunduk, sebagai sekalian ruku, nah itu ada sah namanya, ya kan? Atau takajud, nah itu kada boleh juga. Jadi mesti ruku itu memang bertujuan, sengaja. Ya kalau ditunjuk kawan kan kada sengaja kita, sudah jadi ruku. Atau hendak sujud tilawah, pas sampai batas ruku, ya kada jadi ruku aja sudah. Nah itu kada sah namanya. Kemudian yang keempat, ayat ma'inna fih tuma'ninah. Jadi tuma'ninah itu adalah hayatun, atau sifat daripada rukun, bukan rukun, ya kah? Jadi yang mu'tamad itu tuma'ninah itu adalah syarat daripada ruku, syarat daripada i'tidal. Nah, tuma'ninah. Dan tuma'ninah itu adalah diamnya anggota sekadar membaca subhanallah. Subhanallah, sekadar itu tuma'ninah namanya. Jadi ketika badan kita menunduk dan diam, kemudian membaca subhanallah, tuma'ninah sudah namanya. Ya, tuma'ninah. Ya 2 detik lah hitungannya tah. Subhanallah 2 detik. Nah, itu namanya tuma'ninah sudah. Bilanya kada tuma'ninah kada sah rukunya. Bila kada sah rukunya kada sah sembahyangnya. Nah, jadi misalnya ruku Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, ya kan, langsung benaik kayak mantul tuh, nah, ya kan. Nah itu kada tuma'ninah kada sah rukunya. Jadi diam dulu sekadar membaca subhanallah, baru bangkit lagi i'tidal. Nah kemudian lagi syarat yang selanjutnya apa? Ayyakuna bi ghairi inhinas, bahwa tidak ada tunduknya itu dengan cara inhinas, ke belakang. Ada boleh rukunya dengan ke belakang ya, mesti ke depan. Nah itu syarat daripada ruku. Adapun sunnahnya insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang khusus membahas masalah sunnah di dalam sembahyang. Nah jadi yang kita bahas ini adalah masalah rukun dan syarat sahnya rukun itu. Ya kan, supaya kita jangan tercampur, karena dikira ini sunat, ini wajib, ini sunat, nah tercampur. Jadi sunat wajib jadi kita bahas ya kah? Nah itu. Jadi itu batas wajibnya dalam rukuk. Itu tadi ulang, ketika telapak tangan sampai ke lutut dengan posisi badan kita menunduk, itu sudah rukuk namanya. Dan kedua, diam sekadar membaca subhanallah. Nah, itu namanya. Adapun kita sunatnya banyak yang membaca subhana rabbil azimi wa bihamdi, ya kah? Dan lain-lain sebagainya. Nah, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, mungkin ada pertanyaan. Baik, pemirsa saluran dakwah TV, radio dan channel YouTube Islamic Center Kalimantan Timur. Demikian tadi kita sudah mendengarkan penjelasan guru kita mengenai lanjutan rukun salat ya. Kalau minggu yang lalu kita masih di seputar niat guru ya dan takbiratul ihram, maka pada kesempatan ini 2 kayaknya sudah ini, yaitu rukun salat membaca Al-Fatihah dan ruku. Kepada pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui nomor WA yang ada di layar televisi Anda atau ke channel YouTube TV Islamic Center Samarinda. Ini ada beberapa pertanyaan guru, saya mau bacakan satu persatu ya. Gini guru, jadi tadi kan guru ada menjelaskan tentang ruku ya. Ruku itu tidak wajib memegang lutut ya guru ya. Kalau wajib itu sunnah. Ya. Berarti boleh, karena selama ini kan saya lihat ada juga yang megangnya ke bawah. Iya. Karena mungkin orangnya terlalu tinggi, kalau yang di atasnya tak kurang lurus punggungnya gitu kan. Boleh ya. Nah lalu yang kedua, ini sebelum pertanyaan yang lain ini,
Tadi guru mengatakan misalkan ketika membaca itu ketika melakukan ruku misalkan kan tidak sengaja, maka itu tidak sah kan ya? Kada sengaja ruku itu kada sah. Jadi mesti ada kesengajaan. Nah, bicara sengaja tidak sengaja nih guru, itu apakah berlaku dalam ibadah lain? Contohnya yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, mandi wajib misalkan nih. Kita ini kan karena ingin praktisnya duduk di higa batang nih berniat sudah. Nawaitu ghusla li rabbil hadis akbar semuanya. Ini belum hendak bercibuk, tiba-tiba ditunjul kawan. Ditunjul kawan cabur ke sungai. Nah, itu sah lah guru. Itu kada sah. Kenapa? Waktunya kena banyu itu kan kada berniatnya dengan niat itu kan bayi-bayi dengan gawian. Iya. Nah, tapi begitu sudah tercabur, begitu sudah baru berniat sah. Sah. Ya. Boleh berniat di dalam di dalam banyu itu boleh. Iya. Nang kada sah itu waktunya tercabur itu nah. Belum ya, berarti belum. Itu belum sah lagi. Tadi sudah tenggelam lalu sudah kan selesai dah nih. Iya. Masuk tuh kan bednya benyala berkunyong sudah sengaja lagi lah. Sengajanya berniat itu boleh. Nah ini guru, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan, ini ada belakangan ini kan di medsos ada beredar nih, ada ustadz di mobil saya lihat menjelaskan bahwa tidak boleh sholat pakai masker. Gitu. Nah ini kan mempermasalahkan nih, saya lihat sambil membacakan hadis beliau itu. Ini gimana duduk masalah yang sebenarnya nih guru? Ada memang hadisnya yang Nabi melarang orang sembahyang memakai penutup wajah. Ya. Tapi kan namanya hadis itu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Iya betul. Jadi untuk mengetahui maksud hadis itu tanyakan kepada ahli fikihnya. Iya. Nah jadi kan kita sudah membahas tentang sahnya sembahyang itu apa. Tidak disebutkan masalah menutup muka, yang penting dahinya. Ya kan nanti pembahasan ini di masalah sujud, ya kan? Jadi sujud itu mesti dahinya dibuka. Nah jadi ada sebagai apa kata ulama itu hukumnya makruh sembahyang menutup wajah. Makruh. Tapi kalau dalam keadaan pandemi kayak kita saat ini, maka hilang hukum makruhnya itu. Iya. Hilang. Nah, jadi kada apa-apa sembahyang pakai masker itu, malahan bisa sunat jadinya. Apa istilahnya masalah mursala? Iya, masalah yang lebih umum gitu. Iya. Yang penting dahinya jangan tutup. Nah, dahi ini adalah yang wajib ketika sujud. Ya, kenapa ini saya tanyakan guru? Mungkin bagi orang yang pernah belajar fikih yang dari pondok kayak Bian kan ini terang benderang. Tapi bagi masyarakat awam ini banyak nih guru. Karena di-share nih di grup-grup WA, di-share di akhirnya. Iya, karena orang awam tuh diajak untuk langsung memaham suatu hadis. Iya. Nah, itu sedangkan awam ini mana ada alatnya untuk memahami itu. Nah, sehingga membingungkan. Oh, ini perkataan Nabi nih. Oke, apa nih? Nah, itu bingungnya jadinya. Iya. Jadi yang tahu hadis itu adalah ulama fikih. Maksudnya itu apa? Tanya kepada ahli fikih. Nah, orang kan nyangka itu ahli fikih, yang ustadz yang kelihatannya kan di mobil itu. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kebetulan guru saya kan kerja di Kominfo. Jadi ini pemirsa, hoax itu ada dua macam secara umum. Nah, kalau seperti ini tadi kan guru bilang hadis menyesatkan, lalu banyak protes nih, siapa yang menyesatkan hadis? Nah, ini adalah hoax. Hoax itu begini, hoax itu yang pertama adalah kebohongan, itu jelas semua orang sepakat dan semua orang pasti tahu. Kalau ini bohong pasti tahu, tapi ada yang namanya disinformasi. Disinformasi itu adalah memanfaatkan informasi yang valid tapi dengan penafsiran yang salah. Nah, contoh kayak tadi guru hadisnya sahih misalnya kan, cuman tafsirannya bukan seperti itu. Nah, istinbat hukumnya kan tidak seperti itu. Nah, sama pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hoax itu kadang-kadang dibangun berdasarkan fakta-fakta yang real, yang benar terjadi. Hanya kadang narasi dalam menjelaskan fakta itulah yang salah. Nah, hoax jenis seperti ini guru paling sulit diberantas. Kenapa? Karena yang mempercayai hoax ini merasa benar. Ya kan? Ada buktinya kan? Ada buktinya kan. Contoh guru, ini ketika awal-awal virus COVID kemarin kan di Wuhan, itu ada video orang lagi sholat Jumat berbondong-bondong, bahkan ada yang datang katanya non muslim masuk. Nah, narasinya apa di situ dikatakan? Karena orang-orang muslim tidak ada yang kena corona katanya kan, maka akhirnya orang-orang berbondong-bondong sholat Jumat, padahal pada musim corona di Wuhan. Padahal ternyata itu videonya benar, ada video itu, tapi bukan pada saat itu adalah video sholat Idul Fitri beberapa tahun sebelumnya, sebelum kejadian ditayangkan ya. Dan memang betul kejadiannya, ada orang ikut sholat terus betul, cuman narasi yang menjelaskannya ini yang salah.
Nah, Seperti yang baru-baru ini terjadi kan, ada tsunami jadi mana Jawa Barat kan itu, ternyata itu kan bukan videonya. Nah, jadi itu pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Dalam agama juga hati-hati, banyak hoax ya, banyak hoax. Nah itu pertama, kadang-kadang ada fitnah terhadap ulama-ulama kita. Atau dengar ada juga guru, kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah itu dipalsu, ditambahi, dikurangi kan. Nah itu juga banyak terjadi. Sehingga pemirsa, kita dalam beragama seperti kata guru kita tadi, mari bertanya kepada ahlinya. Jangan kita langsung mengambil dari Al-Quran, dari hadis, atau langsung membaca kitab ulama, langsung kita mengklaim suatu kebenaran. Nah baik, pertanyaan selanjutnya, nah ini berkenaan dengan bacaan sholat nih guru. Bagaimanakah hukum sholat bagi orang yang bisu? Apakah dia tetap wajib membaca Al-Fatihah atau bagaimana? Ya, di dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan, qala ashabuna alal ahrasi ayyuharika lisanahu biqasdil qiraat biqadri ma yuharikuhu an-natiq. Jadi bagi orang yang bisu wajib menggerakkan lidahnya dengan niat dan tujuan membaca Al-Qur'an. Sekadar sama dengan orang yang membaca juga. Jadinya orang membaca Fatihah misalnya 3 menit. Ya, seitupangnya lidahnya. Niatnya apa? Niat membaca Fatihah. Kenapa ujar Nabi hadisnya? Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perkara, maka kerjakanlah daripadanya semampunya. Jadi kalau kada bisa membaca karena bisu, ya jangan sampai lidahnya kada bergerak. Karena umpandir itu kan lidahnya bergerak, kalau ya gerakan juga lidahnya. Nah itu ya semampunya itu bang sudah. Jadi orang yang bisa itu lidahnya digerakkan. Nah itu saya kira sama lawan membaca Fatihah juga. Tapi niatnya menggerakkan lidah itu, tapi jangan dipelet-pelet lah. Memelet kah apa itu? Itu mulut namanya. Ngolok. Ya orang membaca kan kayak biasa juga. Nah, memang karena kesungguhan gitu ya. Iya membaca. Jadi kan kada berbunyi lidah bareng bergerak ya lah. Nah itu namanya mastata'atum namanya. Iya. Mungkin hatinya tetap membaca Al-Fatihah. Iya hatinya membaca Al-Fatihah. Nah itu isi itu madzhab Syafi'i itu kan lidahnya wajib digerak alal ahrus. Makanya mungkin disinilah pentingnya memahami arti bacaan guru ya. Jadi walaupun mungkin lisannya tuh tidak nyampe, tapi hatinya nyampe. Iya. Baik guru, yang kedua ini pertanyaan lagi. Nah ini juga orang yang terlambat nih guru, masbuk kan. Sempat ikut membaca Fatihah tapi belum tuntung, imam sudah ruku. Kayak apa ini? Nah ini banyak. Apakah dipotong Fatihahnya apa tuntungkan? Ini banyak kejadian dan kita melihat banyak. Orang yang masbuk itu kada wajib membaca Fatihah. Ya kan? Apabila imam itu sudah ruku, wajib si masbuk ini umpat ruku dengan imam. Jangan membaca habis Fatihah, ya kan? Karena ada sampat 4 rukuk. Ini bisa masbuk itu apa? Masbuk itu adalah orang yang kada cukup membaca suratul Fatihah, ya kan? Kada cukup. Kenapa? Imamnya sudah hendak rukuk dah. Jadi ketika imam rukuk itu umpat ya rukuk dia. Misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, rukuk imam. Umpat ya rukuk juga. Iya. Jadi bacaan kita nang kada sampai itu ditanggung oleh si imam. Jangan kita berlambat. Ya kah? Berlambat kita habiskan cepat. Ini rukuk sudah, ya tidak sudah. Sekalinya, nah itu kena kada terhitung rakaat. Karena kalau sudah imamnya itu salam, wajibnya menambah rakaat karena itu kada masuk hitungan rakaat. Jadi masalah masbuk ini pun panjang juga penjelasannya, ya panjang juga. Ini kan ada masbuk nang hukman, ada nang masbuk nang hakiki. Nah itu ada lagi penjelasannya kah? Ada lagi penjelasannya. Jadi kalau masbuk nang memang dari awal masbuk lah, itu kalau imam sudah ruku umpati imam langsung, Fatihahnya tinggalkan, tinggalkan. Ini banyak kejadian nih melihat kita. Imam sudah rukunya masih baca Fatihah lagi. Balapan dengan imam gitu. Iya, udah kayak nang kawaja menutikin aja. Nah, itu ngebut. Iya, ngebut namanya. Itu kada usah. Dan bukan itu aja masbuk, di dalam sembahyang pun kena ada masbuk. Tapi mungkin ini kena di bab sholat berjamaah aja kita panjang lebar pembahasannya.
Ya kan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia masih sempat membaca Al-Fatihah tuntas itu bukan masbuk ya. Kada masbuk. Bukan Kada masbuk. masbuk. Nah, jadi pemirsa ini jelas sudah kalau ditanyakan masbuk berarti memang tidak sempat baca kira-kira. Oke, nah selanjutnya guru, jika lupa membaca surah Al-Fatihah bagaimana hukum sholatnya? Lupa. Oh, kada ingat. Kada ingat lupa. Apabila tidak ingat atau lupa ketika dia membaca surah, ya kan? Misalnya wadduha wal laili idza saja. Nah, kada ingat baca Fatihah tadi. Wajibnya memutuskan bacaan surahnya itu kembali kepada membaca suratul Fatihah. Apabila lupanya itu dan ingat ketika ruku, Allahu Akbar, ruku subhana rabbil azim. Tadi kada ingat membaca Fatihah nih. Wajibnya kembali berdiri ulang. Berdiri ulangnya tuh kada boleh. Kena aja genjer. Enggak ada awak. Wajibnya balik ke awal. Berdiri ulangnya baca Fatihah. Jadi dianggap sia-sia ya nanti ta. Dianggap berdiri pulang. Tapi batal suratnya guru ndak? Kada batal. Kemudian apabila ingatnya waktu yang tidak, sami Allah liman hamidah. Tadi kan diingatnya baca Fatihah. Dah langsung aja dah berdiri kayak biasa. Bersedekap bismillahirrahmanirrahim. Nah, apabila ingat waktu sujud, Bang, kayak itu juga. Tadi belum baca Fatihah lagi, langsung berdiri pulang. Nah, ini banyak orang kada tahu nih. Diletakkannya aja kada membaca Fatihah. Ini ingatlah, kada ingat apa? Yakin kada membaca. Kalau ingat, kalau ragu kan lain pulang kereta pembahasannya. Kalau masalah ragu itu kena lain lagi. Itu kena disunatkan sujud sahwi. Oh iya sujud sahwi. Nah, kemudian ketika ingat itu setelah masuk kepada rukun yang sama dengannya, itu rukun sesudahnya, rakaat sesudahnya. Naik daripada rukun sujud, Allahu Akbar, berdirilah. Baru ingat. Rakaat pertama tadi berarti kada dihitung rakaat tadi tak. Jadi nang kedua ini dihitung rakaat pertama. Oh. Nah, kita. Jadi nang kedua ini dihitung rakaat pertama. Jadi pertama tak, ya kah? Pertama. Jangan itu Bang pas duduk tuh jangan tahiyat awal ya kan. Berdiri pulang karena dihitung rakaat pertama. Nah, jadi dianggap sia-sia aja tenang pertama tadi tak. Itu gawat kalau jadi imam dulu dah. Kalau jadi imam ada yang negur lah. Kalau jadi imam ada negur lah. Iya. Kalau imam itu kena ada lagi pembahasannya panjang lagi. Disangka jemaah 5 rakaat. Nah, itu kena naik nak. Iya. Naik kena menambahi rakaat. Nah, itu kan kalau tahu imamnya kena bingung. Apa imam dia 5 rakaat? Pada imamnya kan kada ada apa? Kada ingat membaca Fatihah karena kada bisa, kada boleh suratul Fatihah itu dihilangkan. Digugurkan kewajibannya lantaran kada ingat, kada boleh. Tetap wajib kembalinya ya kan membaca suratul Fatihah. Nah, itu kan biasa aja, bisa jangan kada ingat tak mahayal kah waktu kemana-mana ke hati ya kalau sembahyang. Kada ingat membaca Fatihah. Bahkan orang ini membaca Fatihah tapi dengan keadaan gofil. Kada sadarnya nih hatinya tuh lain mahayal muntung membaca Fatihah. Nah, itu pun wajib diulang ya bacaannya. Kan mahayal banget nih, kuat banget hayalannya kemana kah? Muntung membaca pas ihdinas siratal mustaqim hanya ulang tabulik anunya kesadarannya nih. Nah, wajib diulang mulai bismillah ulang. Nah, itu kan banyak kalau bukan sedikit aja banyak orang sembahyang nang sambil menghayal itu. Ya kan mana-mana kah? Ulangin kadang-kadang. Awal-awal ya aku niat begitu. Itu lepas deh mana-mana ya kalau. Nah, ada Fatihah tuh. Iya bila ingat tuh wajib kembalinya. Tapi bilanya ingat nih kada dibacanya sengaja batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Menghilangkan satu rukun itu kan termasuk daripada pembatal sembahyang. Itu rukun. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin Guru. Jadi kan dalam menjadi imam sholat tuh kan katanya kan diutamakan yang bacanya fasih kalau Guru. Nah, itu. Nah, kayak apa orang yang kesulitan menyebut R kayak kita ini, nah kita berdua ini sama nih, bisa aja cuman kurang sempurna ya kan menyebut R-nya. Nah, iya. Nah, itu termasuk yang kada fasih kan dianggap sehingga tidak boleh jadi imam atau boleh aja jadi imam Bro. Nah, ini namanya diskriminasi dengan orang pilat namanya. Iya.
Iya. Diskriminasi dengan orang. Nah, kita jabarkan apa orang pilot kita, ya kah? Karena kita tuh kan kada getarannya kada sempurna. Iya. Jadi di dalam bahasa fikih itu pilat atau cadel itu adalah alsak, ya kah? Alsak, istilahnya itu alsak. Alsak atau lusgoh bisa juga. Lusgoh itu atau alsak itu maknanya adalah habsatun fil lisan, yaitu ada lidahnya itu tertahan, berat lidahnya. Hatta tasirra'u laman awainan ausinan ya ausinu sa'an, sampai huruf ra-nya itu menjadi lam atau menjadi ghain atau sin menjadi fa. Ini yang namanya pilat, ya kan? Ini namanya alsak. Iya. Ghain ra jadi lam. Allahmanillahim. Nah itu kada sah diumpati, bukan kada sah jadi imam lah. Jadi narasinya tuh harus pas. Ini kada sah jadi imam, kada boleh. Nya boleh jadi imam, tapi bagi sesamanya, ya kan? Sesama Allahmanillahim juga, ya kan? Jangan dipelang kada boleh jadi imam, kada boleh. Itu kada salah baca narasinya. Boleh jadi imam tapi bagi sesama. Nah kada boleh itu bagi apa? Bermakmum lawannya. Nah, sama ya negara bini-bini bolehlah jadi imam, ya boleh kalau boleh ya bagi sesamanya. Iya. Jadi alsak ini terbagi dua pulang, ya kah? Alsaknya terbagi dua, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatin liqaumin yuqinun wa ikhtilafil layli wan nahari wa ma أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله
يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
يدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن